Selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kita. Tema kita minggu ini adalah tentang Your Character Matters. Mari kita sama-sama belajar untuk membentuk karakter yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel kita @mtSundayService dan follow Instagram kita @mtSundayService karena kita akan mengadakan kuis tebak lagu pada minggu depan. God bless you. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita saat teduh sejenak. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Amin. Saya ajak teman-teman semuanya untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan Yesus Mulia. Kita tahu Yesus yang Maha Kuasa dan mulia, sungguh karya sungguh di jalan tiada taranya. Mari kita nyanyikan yang penuh semangat. Kamu selalu bagiku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkau lakukan segalanya. Kasihmu kan selalu cukup hatiku. Keagunganmu, kerahasiaanmu, katakan dan indahnya dunia. Yang ada dapat diciptakan padamu, sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Tak sama sejak kau ada, dan kini engkau lakukan segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu, yang panjang dan indahnya dunia. Yang ada dapat diciptakan padamu, sungguh tiada taranya.
Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat Kau ya Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk melayani Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan ya Tuhan, untuk melewati masa pandemi ini yang sangat susah bagi kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Inggris. The Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Teman-teman semuanya dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan lagu pujian Yesus padamu ku berseru. Mulutku ya Tuhan hanya untuk memuji nama Engkau sepanjang umur hidup. Kita nyanyikan bersama-sama, Kau Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kita nyanyikan sekali lagi, Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumberku aku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Oh Yesus, padamu ku berseru. Kau
Allah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu, panjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya. Shalom anak-anak muda, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua yang mendengarkan di tempat dan di rumah kami masing-masing, supaya kami diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah Your Character Matters. Dasar firman Tuhan dari Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan ayat yang ketiga dan yang keempat terlebih dahulu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Saudara-saudara, mengapa karaktermu begitu penting? Di Jepang ada seorang yang bernama Tatsuya Shindo. Dialah seorang pemimpin gangster terkenal di Jepang yang disebut Yakuza. Selama menjadi anggota gangster Yakuza, Tatsuya Shindo mengalami begitu banyak penderitaan. 15 kali ditangkap polisi, keluar masuk penjara, dan di depan matanya, ini yang paling menyakitkan, dia melihat teman-teman dekatnya, bahkan anak buahnya sendiri tewas di hadapannya. Ada yang tewas karena dibunuh oleh gangster lain, ada yang meninggal karena narkoba, dan banyak yang bunuh diri. Saudara-saudara, sampai akhirnya di dalam penjara, Tatsuya Shindo punya kesempatan membaca Alkitab. Dan firman Tuhan yang dibacanya hari itu menggetarkan jiwanya dan mengubah karakternya. Saudara tahu ayat Alkitab yang dibacanya? Dari Yehezkiel 33 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang-orang fasik dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Saudara, ayat firman Tuhan ini mengubah karakter Tatsuya Shindo dari seorang penjahat menjadi seorang pendeta yang telah memimpin 100 orang lebih percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dari kisah ini kita melihat karaktermu begitu penting. Karaktermu akan menentukan masa depanmu. Karaktermu akan menentukan apakah engkau bahagia atau tidak. Apakah engkau akan menjadi ayah yang baik atau ibu yang baik? Apakah keluargamu akan berbahagia atau tidak? Karaktermu akan menentukan apakah engkau akan jadi berkat bagi orang lain atau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Akan menentukan apakah engkau akan dihargai oleh masyarakat atau dipandang rendah oleh orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karaktermu penting karena itu akan menentukan apakah hidupmu mempermuliakan Tuhan atau justru mempermalukan Tuhan. Anak muda, your character matters. Di dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 5, ada seorang anak muda Yusuf yang memiliki karakter yang kuat dan tangguh. Yusuf memiliki godly karakter. Bagaimana tidak, saudara? Sebagai anak muda, saat itu Yusuf berada di titik nadir, di titik terendah dalam hidupnya. Masih usia 17 tahun. Kalau sekarang masih duduk di bangku SMA, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya dan menjadi budak kepala pengawal Fir'aun yang bernama Potifar. Saudara-saudara, masih muda, 17 tahun, di usia SMA, Yusuf harus kehilangan segalanya. Dia kehilangan keluarganya, kehilangan kebahagiaannya, kehilangan kebebasannya, dan kehilangan harga dirinya sebagai manusia karena dibeli
dan dijadikan budak. Tapi saudara-saudara, ada satu hal yang tidak terhilang, dan ini yang terpenting dalam hidup seorang anak muda. Yusuf masih memiliki karakter di dalam Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Kejadian 39 ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Anak muda, your character is more important than your knowledge, your wealth, and your skill. Karaktermu jauh lebih penting daripada kepintaranmu, kekayaanmu, dan keahlianmu. Engkau boleh saja pintar, engkau boleh saja kaya, engkau boleh saja punya skill dan bakat yang luar biasa. Tetapi kalau engkau tidak punya karakter yang baik, maka semuanya itu tidak akan bisa jadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, itu sebabnya John Rockefeller berkata, hal terpenting bagi seorang muda adalah membentuk karakternya. Tentu saja karakter adalah karakter di dalam Tuhan, godly karakter. Nah, sekarang kita akan belajar karakter seperti apa yang bisa kita teladani dari Yusuf. Yang pertama saudara, karakter yang pertama yang kita bisa teladani adalah kejujuran. Di ayat yang keempat, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Saudara, saya pernah membaca majalah Intisari tentang beberapa sekolah yang dipilih untuk melakukan uji coba kantin kejujuran. Jadi di kantin ini disediakan makanan, snack, dan barang-barang. Tidak ada yang jaga, tidak ada yang ngawasi, hanya label harga. Jadi anak-anak murid mengambil dan membayar sendiri sesuai dengan harga yang tercantum di label itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian, kantin kejujuran di semua sekolah ini ditutup karena mengalami kerugian besar. Saudara-saudara, sangat memprihatinkan melihat remaja dan anak-anak sekolah seperti ini. Bahkan untuk makanan, snack, dan barang-barang biasa saja, kita tidak bisa jujur, saudara. Itu sebabnya kejujuran adalah suatu karakter yang sangat langka pada zaman ini. Dunia dan bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, saudara. Tetapi bangsa ini, dunia ini sangat kekurangan orang-orang yang jujur seperti Yusuf. William Shakespeare sampai berkata, warisan terbesar di dunia adalah kejujuran. Karakter yang kedua yang bisa kita teladani adalah kerajinan. Di ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya itu, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Saudara-saudara, kesuksesan dan keberhasilan Yusuf adalah karena dia memiliki kerajinan dan keuletan. Sekalipun dia berada di titik nadir sebagai budak, tetapi semua tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Potifar dikerjakan dengan sungguh-sungguh, saudara. Kerajinan adalah satu nilai, satu kebajikan yang harus dimiliki oleh seorang anak muda. Dan lawan dari kerajinan adalah kemalasan. Dan bicara tentang kemalasan, Alkitab mengatakan kemalasan adalah 1 dari 7 dosa maut. Amsal 10 ayat 4 berkata, tangan lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amsal 6 ayat 6, kepada kita yang malas, firman Tuhan dengan tegas mengatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Saudara, kita yang malas, firman Tuhan mengajak dan menyuruh kita untuk belajar dari seekor semut yang pantang menyerah. Maka Amsal 6 ayat 9 sampai 11 berkata, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudara-saudara, engkau harus memiliki keuletan dan kerajinan supaya engkau bisa berhasil di dalam hidupmu. Karakter yang ketiga yang kita bisa teladani dari Yusuf adalah orang yang dapat dipercaya. Segala yang dimiliki oleh Potifar dipercayakan kepada seorang budak yang bernama Yusuf. Ayat yang kelima dikatakan, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang.
Anak muda, engkau adalah pemuda yang hebat kalau engkau bisa dipercaya oleh orang lain. Dapat dipercaya adalah satu karakter kebajikan yang sangat luhur. Mengapa saudara? Karena untuk mendapat kepercayaan orang lain membutuhkan bertahun-tahun atau bahkan berpuluh tahun. Tapi menghancurkan kepercayaan orang lain cukup 1 hari saja. Pertanyaannya saudara, sebagai anak muda, apakah engkau menjadi anak muda yang dapat dipercaya? Apakah engkau dipercaya oleh orang tuamu sendiri? Apakah engkau dipercaya oleh gurumu? Apakah engkau dipercaya oleh teman-temanmu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karakter Yusuf jujur, rajin, dan dapat dipercaya. Semuanya dibangun di atas fondasi yang kuat. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga Yusuf sungguh-sungguh menjalankan prinsip firman Tuhan. Dia tidak takut kekurangan. Dia tidak takut dengan kegagalan. Karena dia percaya kalau dia jujur, kalau dia rajin, dan kalau dia dapat dipercaya, asal Tuhan beserta dengan dia, maka Tuhan sumber segala berkat itu akan menyediakan berkat sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf membuktikan bahwa apapun tantangan krisis yang kau hadapi saat ini, selama engkau punya karakter yang kuat, engkau akan tetap jadi berkat. Apakah engkau saat ini sedang berada di puncak keberhasilan atau sedang ada di lembah masalah hidupmu, selama engkau punya karakter Tuhan, godly karakter, di dalam segala keadaanmu engkau tetap akan jadi berkat. Karakter bagaikan permata, saudara. Permata ditaruh di meja hias, ditaruh di lemari, bahkan ditaruh di tempat sampah sekalipun, permata tetaplah permata yang berharga. Kalau saudara memiliki karakter Tuhan, godly karakter, maka percayalah anak-anak muda, dimanapun engkau berada dan apapun keadaanmu saat ini, engkau akan tetap menjadi permata. Maka saudara-saudara, bentuklah karaktermu di dalam Tuhan, karena your character matters. Tuhan memberkati. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan berpujian In Christ Alone. Nyanyikan bersama-sama. In Christ alone, my hope is found. He is my life, my strength, my song. His cornerstone, His solid ground. But through the fiercest drought and storm, what days of love, what days of pain, when fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all. Here is the love of Christ I stand. There in the ground, His body lay, light of the world by darkness slain, and waiting for His glorious day. From the grave He rose again, and as we stand in victory, Satan has lost his grip on me. For I am His, and He is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From lifeless cry to final breath, Jesus commands my hands to give. No power of man, no scheme of man can ever knock me from His hand. Till He returns or calls me home, here in the power of Christ I stand.
Selamat hari Minggu dan shalom bagi kita semuanya. Kita bersyukur minggu ini adalah minggu ke-15 kita boleh bersama-sama melaksanakan ibadah online Methodist 2 Sunday Service. Saudara-saudara, kami mau mengingatkan bahwa pada minggu depan kita akan mengadakan ibadah English Service dengan tema Impacting Generation, menjadi generasi muda yang berdampak bagi dunia. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Ingat saudara-saudara, tema firman Tuhan hari ini, Your Character Matters. Karaktermu penting, karena karaktermu akan menentukan masa depanmu. Saudara, belajarlah firman Tuhan, sehingga karaktermu akan terbentuk menjadi karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan, godly karakter. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa, doa Bapa kami dalam bahasa Inggris, The Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil, for thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe